Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Landa Francisca dari PGMIG ingin mempresentasikan tugas ringkasan tentang permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. Dalam perspektif pembangunan pendidikan nasional, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam konteks demikian, pembangunan pendidikan mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan berkaitan dengan komitmen global Renstradepdiknas tahun 2005 sampai 2009 juga ditunjukkan dalam rangka pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada era global pendidikan hendaknya mempertimbangkan yang ke-1, informasi dan kesadaran, 2, sistem pengetahuan, yang ketiga, perlindungan dan manajemen lingkungan, 4, perdamaian dan keadilan, yang kelima, keadaan setempat lokal, 6, transformasi, ketujuh, keagamaan budaya dan pemahaman lintas budaya, yang kedelapan, tema-tema isu-isu lintas sektoral, yang ke-9 kesehatan, yang ke-10 pendidikan, lingkungan, dan yang ke-11 kemitraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Depdiknas membuat strategi perluasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk usia muda yang kurang produktif, jumlahnya masih cukup besar. Dalam perspektif pendidikan, masalah-masalah tersebut terjadi sebagai akibat dan masih tingginya angka putus sekolah, terbatasnya akses ke pendidikan dan pelatihan bagi lulusan terutama dari kalangan masyarakat miskin, serta kurang efektifnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kecakapan hidup. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peta akses pendidikan nasional. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peringkat Indonesia yang mengalami penurunan sejak 1995, yaitu peringkat ke-104 pada tahun 1995, ke-109 pada tahun 2000, ke-110 pada tahun 2000, ke-112 pada tahun 2003, dan sedikit membaik pada peringkat ke-111 pada tahun 2004 dan peringkat ke-110 pada tahun 2005. Penurunan indeks ini lebih banyak disebabkan oleh indikator penurunan kinerja perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 dan statistik mencapai 7,2 tahun. Sementara itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 90,45%. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dalam peningkatan angka melek aksara serta akselerasi pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bermutu perlu diintensifkan agar dapat meningkatkan kembali IPM Indonesia yang tidak ke posisi sebelum krisis. Yang terakhir, saya akan membahas permasalahan mutu pendidikan. Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses pembahasan. Dalam hal ini didasarkan pada komponen masukan, proses, dan keluaran. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dan dari kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Data Pusjas tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian siswa 46% berada dalam kategori tingkat kebugaran kurang dan 37% dalam tingkat kebugaran sedang. Data Susenas tahun 2003 mengungkapkan bahwa dan sekitar 18 juta anak
usia balita sekitar 28% atau 5 juta anak berstatus kekurangan gizi dan lebih dari 50% anak SD atau MI menderita cacingan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.